akhir minggu ini Tuhan, kami tetap terus Tuhan berada di dalam satu persekutuan bersama dengan Engkau. Kami sudah boleh memberikan Tuhan sedikit dari hati kami yang terdalam. Setiap pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa, biar itu menjadi satu dupa yang berbau harum menyekakan hatimu Tuhan. Saatnya tiba Tuhan, kalau Roh Kudus mau mengajari setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, turunkan roh pengertian, pewahyuan yang baru untuk setiap kami boleh menangkap sebagian daripada isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, karena anugerah dan favor Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Tenggelamkan kami di dalam setiap kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Juga untuk saudara-saudara yang streaming di rumah. Saudara, kita belajar bersama dari Yohanes 7 ayat yang ke-38. Dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Kuncinya percaya, saudara. Dari dalam hatinya, hati saudara dan saya, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin ya saudara. Ini yang menjadi kerinduan daripada hati Tuhan untuk setiap kita ya saudara. Barang siapa percaya kepadaku. Balik-balik yang tadi. Yohanes 7 ayat 38, thank you. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup, bukan yang mati, tapi yang hidup. Yang membangkitkan, yang menyembuhkan, yang membangun, yang menyelamatkan, yang memuliakan nama Tuhan. Semua ada di dalam setiap kehendak Tuhan. Aliran-aliran air hidup itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kuncinya percaya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, artinya percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Dari dalamnya, dari dalam hati setiap saudara dan saya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu yang Tuhan mau untuk saudara dan saya kerjakan, saudara. Aliran-aliran air hidup tentu ada sumbernya, ya saudara. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14. Ini cerita ketika Tuhan Yesus ketemu dengan seorang perempuan Samaria. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya di dalam saudara dan saya, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka mata air itu sudah ada di dalam hidup setiap kita. Mata air yang Tuhan berikan, mata air yang berasal daripada kehendak Tuhan, yang akan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pertanyaannya, adakah mata air itu terus mengalirkan air hidup yang dari Tuhan, mengalirkan aliran-aliran setiap kehendak Tuhan?
kita berdoa selalu ya saudara. Jadikan setiap kita ini saluran Tuhan yang bersih, yang tidak terpolusi, yang tidak kotor, yang bersih untuk mengalirkan setiap aliran-aliran air hidup yang sudah ada. Mata airnya itu dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita percaya kepada setiap kebenaran firman, setiap perkataan Tuhan yang ada dalam setiap kebenaran firman-Nya. Biar itu menjadi perenungan saudara dan saya. Dan kita berdoa supaya Tuhan jadikan saya saluran-saluran yang bersih untuk menyalurkan aliran-aliran air hidup yang berasal dari Tuhan. Ada cerita di dalam Yohanes 4 juga, ayat yang ke-46 sampai ke-50. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ini ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Lanjut. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Lanjut. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepada Yesus, kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Seringkali itu juga yang ada di dalam hidup setiap kita. Kita sudah percaya sama Tuhan, tapi kalau belum dibuktikan itu ya percayanya belum penuh, belum pol ya saudara-saudara. Seperti cerita ini, ketika anaknya itu sedang sakit, pegawai istana ini bilang, ayo Tuhan datang ke rumah saya, berdoa dan sembuhkan anak saya yang hampir mati itu. Tetapi Yesus katakan, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Inilah ya saudara-saudara yang kita boleh belajar. Ketika dia mendapatkan firman dari Tuhan, pergilah, anakmu hidup. Dia kan kepengennya Tuhannya datang. Bersama-sama dia pergi ke rumahnya, berdoa dan menyembuhkan anaknya yang sakit. Tapi Tuhan Yesus cuma ngomong, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saya membayangkan ketika dia dapat firman itu ya saudara-saudara, dia tangkap firman itu, anakku hidup, anakku hidup. Pasti dia jalan ke rumahnya ya saudara-saudara dengan mengatakan anakku hidup, anakku hidup, anakku hidup. Sampai dia ketemu dengan pegawai-pegawainya, dikatakan anakmu hidup. Itulah ya saudara-saudara yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Ada aliran-aliran hidup yang menurut kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Menghidupi akan setiap kebenaran firman-Mu itu menimbulkan iman saudara-saudara. Ketika dia berjalan pulang, dia enggak berpikir gimana caranya anak saya hidup. Mungkin dia sudah lihat, mungkin anaknya sudah sangat-sangat menderita pada waktu dia sakit. Dia tidak berpikir, tapi dia cuma pegang kebenaran firman. Anakku hidup, anakku hidup. Dia berjalan pulang dengan hati yang percaya. Itulah aliran-aliran hidup yang kita boleh belajar ya saudara-saudara. Seringkali kita mikir gimana caranya supaya sembuh. Sudah ke sana berobat,
kesini berobat, minum ini, minum itu, sudah banyak cara yang sudah dilakukan. Itulah manusia, saudara dan saya. Karena apa? Karena kita belum berpegang kepada setiap kehendak Tuhan. Orang ini belajar ya saudara-saudara. Kita belajar dari cerita ini, maksud saya. Belajar orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Enggak nanya gimana Tuhan caranya bisa hidup, dikasih apa, gimana caranya ya Tuhan supaya anakku sembuh. Enggak nanya, cuma percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara dan saya bisa belajar ketika kita menangkap akan setiap kebenaran firman Tuhan, setiap kehendak Tuhan lewat setiap firman-Nya yang kita baca, kita tangkap, kita percaya, kita lakukan bagian kita. Selebihnya bagian Tuhan. Aliran-aliran air hidup itu harus kita kerjakan, harus kita keluarkan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga aliran-aliran hidup itu, aliran air hidup itu yang membuat saudara dan saya ini percaya. Yes Tuhan, saya percaya. Karena menghidupi akan setiap kebenaran firman akan menimbulkan iman ya saudara-saudara. Seperti cerita ini. Lalu pergi. Enggak pakai nanya bagaimana tidak. Cuma lakukan dengan ketaatan. Itulah ya saudara-saudara kita bisa belajar. Lakukan bagian saudara dan saya. Ketika percaya dengan perkataan firman-Nya, lakukan dengan ketaatan. Ayat yang selanjutnya 51. Ketika ia masih di tengah jalan. Ini ketemu setelah sekian waktu mungkin dia harus berjalan. Ketemu sama hamba-hambanya. Telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lanjut. Dia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Amin ya saudara-saudara. Biar ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Cerita ini membangun hidup saudara dan saya. Alirkan aliran air hidup kehendak Tuhan. Untuk kita mempercayainya dengan satu ketaatan. Sehingga kita boleh melihat mujizat Tuhan itu terjadi. Firman-Nya tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Firman-Nya itu nyata menjadi daging dalam hidup saudara dan saya. Ketika Yesus ngomong, anaknya itu juga saat itu disembuhkan Tuhan. Cerita lain di dalam Alkitab ya saudara, di dalam Matius 9. Matius 9 cerita seorang perempuan yang pendarahan ya saudara. 12 tahun dia sakit. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lanjut. Oh ya, sudah tadi 20 dan sampai 22 ya. Oke, thank you. Cerita ini ya saudara-saudara. Perempuan ini mendengar ada Yesus datang. Perempuan ini mendengar akan kuasa mujizat Tuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu ya saudara. Dan hatinya itu timbul percaya. Yes, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia perkatakan kata-kata itu, asal ku jamah saja jubahnya,
aku akan sembuh. Dia perkatakan dan terus perkatakan dan dia bertindak. Ya saudara-saudara, bertindak menghampiri Tuhan Yesus. Mungkin dengan segala kekuatannya yang sangat-sangat terbatas. Bayangkan sudah 12 tahun dia mengalami pendarahan. Mungkin tubuhnya sudah sangat-sangat lemah. Tetapi dengan kekuatannya yang masih tersisa, dia berjalan dan bertindak mendekati Yesus. Sehingga dia pegang ujung jubah daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus cerita selanjutnya, itu menoleh, siapa yang pegang ujung jubah saya? Murid-muridnya ngomong, banyak orang Tuhan. Mungkin desek-desekan, semua juga dekat sama Tuhan Yesus, semua juga bisa pegang. Tetapi Tuhan bilang, ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus. Itulah yang membedakan saudara. Hati yang percaya, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika dia percaya, hatinya percaya, bertindak dengan kekuatannya yang ada. Bertindak, berjalan mendekati Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah ya saudara-saudara, kita bisa belajar. Hati yang sungguh-sungguh mau mencari akan Tuhan. Mencari akan setiap kehendak Tuhan. Dan mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Seluruh biaya sudah dia keluarkan. Banyak tabib yang sudah mencoba untuk menyembuhkan. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Mujizat itu terjadi. Alkitab bilang seketika itu juga dia mengalami kesembuhan. Pendarahannya berhenti. Bukankah itu yang juga saudara dan saya rindukan? Seketika itu juga mujizat itu bisa kita alami. Mari saudara-saudara, saya dan saudara belajar dan belajar. Alirkan air hidup itu dalam hidup saudara dan saya. Menghidupi akan setiap kebenaran firman. Melakukan dengan satu ketaatan. Bertindak dengan hati yang percaya. Setiap kebenaran firman-Mu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Biar ini menjadi perenungan. Jadikan hidup kita ya saudara dan saya. Saluran berkat yang bersih. Yang membangun, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan. Yang memuliakan nama Tuhan. Supaya saluran aliran air hidup itu enggak kotor ya saudara-saudara dalam hidup saudara dan saya. Tapi terus berdoa dan berdoa, Tuhan bersihkan hidupku, bersihkan hatiku dari setiap polusi-polusi yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, kita ini boleh mencerminkan aliran air hidup itu boleh terpancar lewat hidup saudara dan saya. Kemarin saya mendengar ada orang bersaksi ya saudara. Ketika saya ini lagi nunggu di dokter gigi, ada satu ibu itu cerita, saya itu salah katanya, lagi sakit gigi ditambal. Waduh itu sakitnya 3 hari katanya, dia nangis terus. Sakitnya luar biasa, bayangin 3 hari si ibu ini nangis. Udah capek nangisnya, dia baru ingat, iya saya tuh punya Tuhan. Kenapa saya tidak berdoa? Kata dia. Ya itu seringkali saya dan saudara juga begitu. Kalau sudah kepepet baru ingat Tuhan ya saudara. Tapi kita belajar jangan seperti itu. Akhirnya dia berdoa dan berdoa. Dia nyembah Tuhan sejam katanya. Saya cuma ngomong, Tuhan katakan sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Tuhan katakan sepatah kata saja, aku akan sembuh. Itu firman kan ya saudara. Ketika aliran air hidup itu dia perkatakan, dia deklarasikan.
Tahu-tahu tanpa dia sadar, kok hilang ya? Sakitnya hilang katanya. Itulah ya saudara-saudara, keajaiban Tuhan. Ketika saudara dan saya menghidupi akan setiap kebenaran firman, menghidupi akan setiap kehendak Tuhan, iman itulah yang menyembuhkan ibu ini. Kok iya ya, sakitnya hilang. Dia sendiri sampai sudah sejam dia memuji dan memuliakan Tuhan dan terus ngomong. Katakan sepatah kata saja, Tuhan, aku akan sembuh. Dia ngalami kesembuhan yang dari Tuhan. Saya belajar, iya ya, ketika aliran air hidup itu kita hidupi, kita lakukan dengan ketaatan, kita lakukan dengan percaya. Seperti ayat firman Tuhan itu. Yohanes 7 ayat 38, boleh ditayangkan kembali. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya, kita perlu menjaga hati ini ya saudara-saudara, dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal ini mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya kita ini tetap mempunyai alarm. Ya saudara, di hati ini ada alarmnya. Di hati inilah udah beres, apa udah melenceng, apa udah menyimpang dari setiap kehendak Tuhan, apakah sedang tidak taat, apa sedang berontak, itu ada alarmnya ya saudara-saudara. Jadi jagalah hatimu. Untuk Roh Kudus itu mengingatkan apakah kita ada di dalam posisi kebenaran firman. Biar Roh Kudus menjadi penolong. Roh Kudus, roh kebenaran itu yang akan mengingatkan dan mengajarkan setiap kebenaran firman yang Tuhan mau kita hidupi ya saudara-saudara. Sehingga dari situlah, dari kehidupan saudara dan saya terpancar kehidupan, bukan kematian, tetapi aliran-aliran air hidup. Karena Lukas 6 dikatakan ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Oleh sebab itu saudara dan saya, jaga hati ini dengan segala kewaspadaan, supaya terpancar kehidupan. Biar perenungan firman Tuhan ini membawa saudara dan saya, ayo sama-sama alirkan aliran air hidup yang menjadi kehendak Tuhan, yang membangun orang lain, yang membuat orang jadi sembuh, yang menyelamatkan orang, yang membangkitkan iman orang lain, bukan sebaliknya. Karena hidup saudara dan saya ini mengalirkan air kehidupan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, biar itu termeterai dalam hidup saudara dan saya, dan kita semua jadi pelaku-pelaku firman. Karena pertolongan dari Roh Kudus yang selalu menjadi alarm dalam hati kita. Ya Tuhan, tolong saya, tolong kita semua untuk hati ini terjaga, untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, kita lakukan dengan segenap hati. Karena Tuhan Roh Kudus yang terus mengingat dan mengajarkan setiap kebenaran yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Melakukan dengan ketaatan, melakukan dengan ketepatan, melakukan semuanya dengan cara-cara Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus sanggup menerjemahkan
kepada setiap kami sesuai dengan kebutuhan pribadi-pribadi kami. Tapi biarlah pesan Tuhan pagi hari ini, kami boleh menjadi aliran-aliran air hidup. Karena mata air yang dari Tuhan sudah ada dalam hidup setiap kami. Jadikan kami saluran-saluran yang bersih. Boleh mentaati dengan hati yang percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dan lewat hidup kami boleh menjadi saluran yang bersih. Melakukan setiap kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami boleh melihat dan menyatakan bahwa kuasa mujizat-Mu itu terjadi dan tergenapi dalam hidup setiap kami yang percaya kepada setiap kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan melakukan semuanya dengan ketaatan, dengan iman yang menyelamatkan hidup setiap kami. Sehingga firman-Mu itu Tuhan akan menjadi daging dalam hidup setiap kami. Firman-Mu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi kami akan mengalami Tuhan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami akan mengalami Tuhan satu kelimpahan yang dari Tuhan. Karena kami percaya Engkau datang memberi hidup dan memberinya di dalam kelimpahan. Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh kuasa-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami. Kami merindukan kesembuhan. Biar itu terjadi seperti perempuan sakit pendarahan ini. Ketika imannya Tuhan bertindak untuk menjamah jubah Yesus. Maka seketika itu juga firman Tuhan menulis, ia sembuh. Karena ada kuasa dari Tuhan Yesus keluar menjamah ibu yang sudah sakit 12 tahun ini. Mungkin bagi manusia itu terlalu sulit Tuhan. Tetapi tidak ada satupun yang sulit bagi Engkau. Biar firman-Mu ini Tuhan membangkitkan setiap iman percaya kami. Untuk tetap terus percaya kepada setiap firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Untuk menghidupinya sehingga akan menimbulkan iman. Untuk kami bertindak dengan hati yang percaya. Dan lewat hidup setiap kami. Aliran-aliran hidup, air hidup itu. Menghidupkan setiap apa yang mati. Menghidupkan apa yang tidak mungkin. Menghidupkan apa yang sakit. Membebat setiap orang-orang yang luka. Menyelamatkan yang terhilang. Mari Tuhan Roh Kudus ajari setiap kami. Jadikan setiap kami saluran yang bersih. Yang berasal daripada-Mu. Sehingga mata air yang dari hidup kami ini Tuhan boleh teralirkan kepada setiap orang yang membutuhkan. Kepada setiap orang yang kami temui. Sehingga lewat hidup kami Engkau mau memakai menjadi saluran yang bersih. Saluran yang berasal dari Engkau sendiri. Aliran-aliran air hidup. Menghidupkan yang mati. Menghidupkan apapun yang mustahil bagi manusia. Karena kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan Tuhan. Meteraikan. Bangun hidup kami. Bangun iman kami. Untuk tetap mempercayai akan setiap yang tertulis di dalam kebenaran firman-Mu. Dan menghidupinya lewat hidup setiap kami. Sehingga terpancar kehidupan yang dari Tuhan dalam seluruh kehidupan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus termeterai jadi seperti yang Engkau mau. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan, tolong bangsa dan negara kami juga.
Biar Engkau berdaulat dan memimpin akan bangsa kami. Biar Engkau memimpin dan memegang hati daripada seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Sehingga hidup mereka takut dan gentar akan Engkau. Mereka boleh dipakai menjadi alat-alat-Mu, membawa Tuhan, membangun akan kehidupan daripada bangsa dan negara kami ini Tuhan. Pakai seluruh aparat negara kami, baik dari pemimpin kami yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi serta kabinet dan jajarannya sampai kepada di tempat-tempat yang terpencil. Pakai setiap mereka untuk membangun kesejahteraan atas bangsa kami. Biar shalom Tuhan ada atas bangsa kami. Kau jauh lebih mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas bangsa kami. Tapi satu hal yang kami minta di dalam nama Yesus, tolong bangsa kami, perbaharui bangsa kami, pulihkan bangsa kami, ampuni akan setiap pemberontakan-pemberontakan yang ada di bangsa kami. Biar Engkau selamatkan bangsa kami, biar ada pertobatan atas bangsa kami. Karena Engkau Tuhan yang terus menerus menolong akan bangsa kami, memulihkan dari setiap apapun yang ada di bangsa kami. Kami sungguh berserah kepadamu dan Engkau yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendiri, tetapi Engkau selalu ada bersama dengan kami. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, mungkin yang streaming saat ini, yang sedang mengikuti streaming ini Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi kesesakan dalam hidup mereka Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup mereka. Karena kami tahu bersama dengan Engkau kami dapat melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang supranatural, perkara-perkara yang dahsyat dapat Engkau lakukan dalam hidup setiap kami yang percaya kepadamu, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Engkau yang akan memberkati, yang dalam keadaan pergumulan apapun Tuhan Engkau lah jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, jagai hidup setiap anak-anak-Mu untuk tetap percaya bahwa ada kuasa yang dari Tuhan senantiasa ada di dalam hidup setiap kami. Mari Tuhan, kami membutuhkan juga pengurapan yang baru. Biar lewat pengurapan ini Tuhan, Roh Tuhan berkuasa atas hidup setiap kami. Kami tetap terus diingatkan bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan dalam hidup setiap kami. Mari saudara, kita akan pengurapan di dalam nama Yesus. Tuhan, bubuhkan kuasa-Mu atas setiap minyak ini Tuhan. Kami mengurapi pikiran kami. Kami mengurapi dari ujung kepala kami ini di dalam nama Yesus. Biar terkendali semua yang berasal daripada-Mu. Pikiran-pikiran Kristus masuk dalam pikiran kami. Sehingga kami boleh tetap percaya dengan setiap kebenaran firman-Mu. Mata kami tetap terus memandang kepadamu, telinga kami sendingkan untuk mendengar apa yang menjadi arahan-Mu ya Bapa. Dan mulut bibir kami tetap terus memperkatakan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan firman yang membangun, yang membangkitkan iman kami Tuhan. Dan hati ini kami tetap terus melekatkan kepadamu. Hati yang tetap terus terjaga, sehingga lewat kehidupan setiap kami terpancar kehidupan yang berasal dari surga. Setiap pemberontakan kami, ketegar tengkukan kami, ketidakpercayaan kami kebaskan semua di dalam nama Yesus. Gantikan roh ketaatan, roh yang tetap terus bertindak dengan iman
untuk mempercayai akan firman-Mu. Tangan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Biar apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Kaki kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau tuntun Tuhan. Setiap langkah hidup kami ada di dalam pengaturan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Memberkati juga hamba-Mu Ibu Nani beserta keluarga serta rombongan yang ada. Dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan yang memberkatinya. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Yesus. Sehingga perlindungan yang daripada Tuhan sempurna terjadi atas hamba-Mu dan keluarga. Bahkan untuk kami semua. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang ada di dalam setiap kehendak-Mu, setiap rencana-Mu. Lewat hidup kami terus boleh mengalirkan aliran-aliran air hidup yang dari surga. Dalam nama Yesus termeterai jadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami akan pulang bersama dengan setiap berkat yang terbaik yang dari surga. Berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menjadi bagian dari setiap kami. Dalam nama Yesus termeterai jadi seperti yang Engkau mau. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.